Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya secara mendalam terkait dengan kasus tewasnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara di Bandara. Telah bergabung bersama dengan kami secara virtual, yakni Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, ada Anissa dan juga Dev di studio. Prof, ini kalau kita lihat polisi sudah mengungkap pembunuh Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara yang kemudian dipicu dendam pribadi begitu ya. Tapi kalau kita lihat yang membuat pelaku ini kemudian nekat melakukan aksinya di area publik begitu ya, ini di bandara tepatnya, sebetulnya apa Prof yang memicu maupun juga faktor yang ada di belakangnya dari pelaku ini? Ya, coba kita lihat tadi foto di mana keduanya telah tertangkap ya, dan dari segi gesturnya itu menunjukkan pelaku dengan tegap ya, melihat kamera dan kemudian bisa kita bahas sebagai bahwa yang bersangkutan puas dengan tindakannya. Berbeda betul ya dengan pelaku kekerasan lain yang mungkin tidak sengaja atau tidak merencanakan misalnya kekerasan, itu lalu umumnya tertunduk ya, lesu gitu ya, tapi kalau pada konteks ini kan kelihatan mereka dengan gagah ya menatap kamera. Nah, nampaknya itu memang mengindikasikan bahwa memang mereka memiliki satu tujuan, motif yang jelas ya, tentu jelas dari segi mereka ya, dan juga tujuan yang jelas gitu. Sehingga kalau kemudian mereka tertangkap itu dianggap sebagai bagian dari risiko ya. Bahkan saya berpendapat bahwa sebetulnya tujuan itu lebih jelas, lebih kuat dibandingkan dengan upaya melarikan dirinya. Karena kalau melarikan dirinya itu serius, itu tentu mereka tidak akan melakukan eksekusinya di tempat yang ramai, penuh dengan CCTV ya, sehingga lalu membuat mereka dapat dengan mudah dikenali. Mungkin mereka akan lebih memilih tempat yang agak sepi gitu ya, dan kemudian mengeksekusi korbannya, yang kemudian ada waktu untuk mereka lari tanpa ketahuan. Nah, nampaknya tadi konteks motif yang bersifat khusus itulah yang kemudian lalu mereka membuat mereka lebih merasa oke, jika kemudian lalu pada saat yang lain mereka tertangkap. Demikian. Oke, Prof. Ini artinya apakah kemudian ketika ini dilakukan di tempat publik seperti ini, ada katakanlah keinginan untuk menunjukkan bahwa pelaku ini lebih punya power begitu daripada korbannya karena bisa melakukan tindakan ini di tempat yang banyak kamera, di tempat yang banyak orang, dan bahkan sepertinya tadi tidak ada upaya yang serius juga begitu untuk kemudian kabur dari TKP ataupun kabur dari kejaran kepolisian. Bisa juga. Jadi dengan memilih tempat terbuka seperti itu, ada semacam situasi tujuan simbolik ya kepada semua pihak untuk melihat nih yang kemudian mati siapa nih gitu ya. Apalagi kalau melihat korban sebetulnya bukan orang yang tidak dikenal, memiliki jabatan dan boleh dibilang sebagai penting, maka ketika terkapar itu lalu kemudian bisa dibaca orang sebagai wah ini serius nih. Nah, itu satu hal ya. Tapi pada hal yang lain, maka tadi kalau dikatakan oleh Ibu Polwan untuk misalnya menahan diri, maka justru itu yang saya kira akan susah ini. Jadi dendam akan dibalas dendam, darah akan dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Jadi saya menduga bahwa akan ada lagi aksi balasan dan ini akan membuat pusing ya teman-teman kepolisian. Karena harus bersikap netral, mencegah jangan sampai ada kekerasan terjadi. Padahal kekerasan itu diniatin oleh kedua belah pihak nih sebagai satu solusi terkait dengan dendam mereka masing-masing. Demikian. Artinya kalau melihat sebagai pelaku merasa memiliki power yang jauh lebih besar ketika dia pun begitu ya berhasil melakukan hal ini di area publik. Ini serangan yang dilakukan bisa saja tidak hanya bersifat personal, bisa sajakah kemudian ini juga bersifat adanya unsur-unsur politik maupun juga adanya unsur secara psikologis begitu. Jadi sebetulnya kalau Anda melihat lebih ke arah mana yang dilakukan oleh pelaku, apakah memang ini motifnya adalah personal, politik atau ada secara psikologis begitu, Prof. Adrianus? Ya ini kan kalau dalam bahasa lain gang war ini, ya. Perang antar kelompok ini, ya. Maka lalu kemudian pembunuhannya itu pembunuhan tipe vendetta, tipe balas dendam. Kayak gini nih, ya dilakukan dengan cepat, lalu kemudian di tempat terbuka dan ada unsur simbolik agar orang melihat, sehingga kemudian lalu orang merasa
takut tentang dan melihat siapa sebetulnya yang menjadi hero ya di masyarakat itu. Ditambah lagi dengan tadi saya katakan bahwa tidak ada indikasi penyesalan pada diri pelakunya. Nah, jadi itu bisa dimengerti dalam konteks latar belakang ya, ketika dua kelompok ini bertarung ya, berselisih, terlepas dari siapa yang benar siapa yang salah, tapi nampaknya kemudian lalu memuncak ya dari segi konflik personalnya menjadi konflik kelompok ya, lalu kemudian berakhir dengan adanya nyawa yang lenyap dari masing-masing kelompok. Nah, mungkin sekali kemudian lalu perjalanan dari almarhum itu kemudian diendus dan dianggap sebagai saat yang tepat untuk melakukan eksekusi. Nah, ini yang lalu menjadikan tadi ya satu poin untuk kemudian dibalas lagi, dan itu yang lalu saya pikir akan tadi ya violence turn silence ya, eskalasi kekerasan melahirkan kekerasan yang lain. Demikian. Baik, Prof. Jadi secara singkat begitu, kira-kira apa yang perlu untuk diantisipasi begitu oleh semua pihak begitu, mulai dari kelompoknya korban, kelompoknya pelaku, dan juga tentunya adalah aparat keamanan untuk menghadapi kasus ini, karena tadi sempat Anda sebutkan ada kemungkinan ini akan ada aksi balasan, katakanlah semacam itu. Ya, kalau belajar dari pengalaman berbagai negara ya, yang aktif kelompok-kelompok seperti ini, maka memang susah itu negara untuk kemudian menahannya. Kenapa? Karena kegiatan vendetta ini kan dapat terjadi di mana saja. Ya, kalau kita asumsikan bahwa terjadi di tempat umum, maka lain kali mungkin akan terjadi di mana rumahnya diserang. Ya, lalu kemudian pada saat yang lain di tempat umum terjadinya. Nah, akan susah. Sekali lagi karena memang niatnya adalah untuk balas dendam, untuk saling membalas gitu. Kecuali kalau misalnya niatnya adalah untuk untuk nakut-nakuti mungkin oke ya, tapi ketika niatnya saling membalas maka persoalan tertangkap menjadi hal yang lain. Nah, ini yang saya kira semua memang berpulang pada kelompok-kelompok ini untuk kemudian berdamai segera. Jadi saya kira kalau cuma sekedar melakukan prevensi untuk tidak terjadi lagi serangan, itu saya kira susah. Tapi yang perlu dilakukan oleh polisi adalah tadi langsung masuk kepada pihak-pihak yang bertikai, ngajak duduk bareng atau gimana caranya lah untuk supaya kemudian lalu kedua kelompok ini berdamai. Walaupun mungkin berdamainya juga tidak semudah yang kita bayangkan ya, tapi mungkin sekali itu kemudian dilakukan sehingga tadi tidak ada lagi perang kelompok yang akan terjadi pada masa-masa ke depan. Demikian. Baik, tentu itu yang kita harapkan dan kita akan kawal terus panjangnya kasus ini, begitu ya, berjalan kasus ini sampai dengan menemukan titik terang, motif dan juga lain sebagainya. Terima kasih atas pandangan dan juga perspektif yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus, selamat sore dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.